Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15 dan kita akan merenungkan satu tema, yaitu mengampuni. Sebelum itu mari kita minta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur ke depan hadirat-Mu ya Tuhan, berterima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, pada saat ini Tuhan masih menganugerahkan kami nafas hidup, sehingga kami masih bisa menikmati begitu banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga kami, bahkan di dalam komunitas dalam gereja kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, kiranya menyiapkan hati kami agar boleh menjadi tanah yang subur, untuk kemudian ketika firman-Mu dibagikan bisa tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk menuntun kami, untuk berjuang untuk hidup kudus dan mempermuliakan Tuhan dalam segala hal yang kami kerjakan. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, ampuni salah dan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tentu kita semua familiar dengan ayat atau firman Tuhan ini. Kita sudah sering membacanya, bahkan kita menghafalnya. Tidak jarang kita juga menyanyikannya. Suatu kali dalam pembinaan guru sekolah minggu, seorang guru sekolah minggu bertanya kepada pembina, "Kakak pembina, apa unsur yang paling penting untuk diperhatikan ketika kita berdoa?" Pembina tersebut menjawab, "Kita bisa melihat dari struktur doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu yang pertama penyembahan kepada Allah Bapa, ucapan syukur dan penyerahan kepada Allah Bapa, permohonan kepada Allah Bapa, dan yang terakhir permintaan maaf atau permohonan ampun daripada Allah Bapa." Pagi ini mari kita fokus melihat satu unsur yang penting dalam doa, yaitu permohonan maaf atau ampun daripada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, dari 7 ayat yang kita baca tadi, setidaknya kata pengampunan muncul 6 kali. Jika dibandingkan dengan kata makanan, hanya muncul 1 kali. Itu berarti Yesus serius dengan urusan pengampunan daripada makanan, bukan? Nah, dalam masa pandemi saat ini, tidak sedikit dari kita diminta untuk bekerja dari rumah atau work from home. Bagi pelajar dan mahasiswa harus belajar dari rumah juga. Nah, ini adalah salah satu anugerah positif dalam masa sulit ini, karena membuat kita bisa mempunyai banyak waktu dengan keluarga. Tetapi terkadang juga membuat potensi terjadi pertengkaran dalam keluarga menjadi lebih besar. Entah itu antara suami istri, orang tua dengan anak, adik dengan kakak, dan lain-lain. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan pertengkaran terjadi, dari hal-hal sepele sampai hal-hal yang serius. Bisa melalui tindakan atau tutur kata kita. Itu sebab ayat selanjutnya dalam doa Bapa kami tadi, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena godaan untuk kemudian menyalahkan orang lain dan menyakiti hati orang lain itu sangat besar. Sehingga kita perlu untuk belajar bagaimana cara mengampuni dan juga bagaimana cara untuk memohon ampun daripada orang lain. Tentu tidak mudah mengampuni sesama kita, apalagi jika itu betul-betul menyakiti hati kita.
maka kita perlu memohon belas kasih Allah memberi kita kekuatan untuk dimampukan mengampuni. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengampuni orang yang tidak meminta pengampunan seolah merasa tidak bersalah, padahal sudah menyakiti kita luar biasa? Jawabannya adalah, pandanglah kepada salib Kristus. Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Maka jika kita mengerti hal ini, tentu kita akan berjuang meskipun itu sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena kita tahu bahwa Allah sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Anugerah pengampunan dari Allah memang diberi dengan cuma-cuma, tetapi bukan murahan, melainkan dengan harga yang begitu mahal. Kita juga perlu membayar harga untuk mengampuni suami kita, istri kita, anak atau orang lain yang bersalah kepada kita, yang menyakiti hati kita, agar mereka bisa melihat kasih Kristus melalui pengampunan yang kita berikan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih istirahat malam yang Tuhan mungkinkan bagi masing-masing kami. Terima kasih kami menyambut hari ini disapa oleh firman-Mu. Firman yang hidup dan menghidupkan. Terima kasih untuk hamba-Mu, saudara kekasih kami, Pak Mika Tonda, yang Engkau pakai menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Kami bersuka cita Tuhan bersama dengan anak kekasih kami, Sinead Kristi Tutu, Ibu Agustina Tolayu, Intansia Agnes Sanpetoding, yang masing-masing kepada mereka Tuhan tambahkan usia setahun lagi. Tuhan buat mereka bersuka cita di usianya kini, memaknai hari-hari hidup bersama dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesamanya. Tuhan, kami berdoa untuk berbagi sukacita hidup ini, ajar kami menjalani, menerima dan menghargai maksud Tuhan untuk setiap sukacita dalam hidup ini. Kami pun berdoa untuk berbagai pergumulan, duka cita yang dialami oleh jemaat Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan pulihkan mereka, kuatkan mereka dalam iman percaya menghadapi penyakit yang tengah dialaminya pada saat ini. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, saudara-saudara kekasih kami suatu saat akan dipulihkan. Kami berduka cita bersama segenap rumpun keluarga besar Om Patana, di mana adik dari Tante Ani Patana Sakung Tuhan panggil pulang kemarin di Palu. Kami berdoa bersama dengan saudara kekasih kami Bapak Ariel atau Bapak Victor Melolo yang berduka cita atas kembalinya ke pangkuanmu nenek dan om. Oh Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa dengan saudara kekasih kami Bapak Atan atau Bapak Ilyas L. Palimbong yang kemarin juga ke rumah sakit karena mengalami gangguan kesehatan. Tetapi puji syukur kepadamu Tuhan, dia boleh tertangani. Kami mohon mungkinkan kesembuhan, kepulihan baginya. Oh Tuhan, pemerintah bangsa negara kami Tuhan berkati, kehidupan berjemaat kami Tuhan berkati, keseharian kami hari ini Tuhan memberkati, baik yang belajar dari rumah, bekerja dari rumah, atau harus keluar rumah, anak-anak kami, orang muda kami, Bapak, Ibu, dan Oma, Opa, berkati kami semua. Kami menjalani hari ini hanya dalam jangkauan cinta kasih Allah semata-mata. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikian sapaan pagi dan doa bersama pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.